Halo teman-teman, kembali lagi di Klik Villa. Hari ini kita akan nge-review. Saya suka banget sih dengan ininya. Ini tuh pemandangannya dapat banget ke kota ya. Terasa banget itu suara burung-burung masih ada ya, kicauan-kicauan burung. Dan ini adalah yang paling keren menurut saya di villa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan hari ini selalu sehat biar bisa selalu liburan. Tapi kalau liburan nggak ada uangnya juga nggak bisa liburan ya. Tenang, nanti mungkin ada aja yang ngasih buat liburan. Nah, hari ini itu kita akan nge-review salah satu villa yang ada di kawasan Lembang. Ini villa dengan 3 kamar tidur, fasilitasnya dengan kolam berenang yang sudah dengan air hangat. Mudah-mudahan ini bisa jadi rekomendasi ya. Villanya itu di area Sersan Bajuri teman-teman. Ini dekat ke nanti arahnya tempat wisata ada Lembang Park and Zoo dan Dusun Bambu. Nah, villa apa yang mau kita bahas kali ini adalah villa J8. Ini kita akan bahas area fasadnya dulu. Kalau untuk pintu masuk sebenarnya ada di sini. Di sini adalah area carport. Kita bahas untuk area fasadnya dulu. Untuk fasadnya ini nggak ada kanopi ya teman-teman. Ini dari carport ini panjang atau lebarnya ini di 2,5 sampai 3 meter dan panjangnya di 5 meter. Jadi ini bisa untuk mungkin 2 mobil teman-teman. Kalaupun misalkan ada 3 mobil mungkin akan paralel di bagian sini ya. Ini kita udah bahas area carportnya, nggak terlalu banyak yang dibahas. Nanti area masuk dari arah sana kesininya memang agak jelek sedikit, tapi dari area depan tadi agak bagus jalannya ya. Jadi kurang bagus cuma di area sampai sini aja. Ini adalah akses masuk kita ke atas. Bisa juga lewat carport tadi juga bisa. Dan harus melewati beberapa anak tangga ya teman-teman kalau mau menuju ke area akses pintu masuk ini. Sebagai informasi, ini posisinya di komplek, tapi untuk villanya ini agak di pojok ya teman-teman. Jadi untuk sebelah villa ini masih lahan kosong. Mungkin nanti bisa terlihat dari kamera, dan di sebelah kirinya juga masih lahan kosong. Hanya ada satu bangunan, tapi menurut saya jadi sejuk dan udaranya masih sangat, ya udara sangat sejuk dan agak lebih tenang kalau menurut saya ya. Dan ini kita mulai masuk ke area dalam. Sebagai informasi, nanti kalau teman-teman juga ngebutuhin informasi atau ingin reservasi hotel di seluruh Indonesia, teman-teman bisa langsung menghubungi admin Klik Voucher. Nanti ada nomornya di sini atau linknya ada di bawah di deskripsi. Dan video ini diambil dan dibantu oleh teman-teman dari Klik DJR. Nanti kalau ada kebutuhan untuk video produk, foto produk, bisa langsung menghubungi Klik DJR. Ini kita langsung masuk aja ya. Ini di area terasnya tidak ada bangku atau apapun itu. Kita coba langsung masuk ke dalam. Wah, ini saya sudah masuk ke area dalam villa. Tadi kalau dari depan memang terlihat bukan bangunan modern teman-teman. Tapi pas ketika saya masuk, ini terasa sudah ada sentuhan renovasi di area dalam villa ini. Seperti lantai ini sepertinya baru ya teman-teman. Ini menggunakan corak yang manis menurut saya, berwarna abu-abu, seperti warna semen seperti itu, dan banyak sentuhan-sentuhan kayu. Jadi nuansanya terasa alam banget atau sejuk banget. Dan pertama kali masuk itu memang langsung tidak ada pembatas atau area ruang tamu. Jadi langsung area berkumpul, dan di sini adalah dapur dan meja makan. Kita bahas satu-satu. Meja makan menggunakan kayu dengan di atasnya dilapisi lagi oleh kaca. Ini kursinya juga sangat manis kalau menurut saya. Ada 3 kursi satuan gini dan 1 kursi panjang. Jadi bisa buat 6 orang di sini. Lalu kita bahas untuk area dapurnya. Ini sudah ada fasilitas rice cooker ya teman-teman. Setelah itu ada kompor. Ini adalah kompor tanam. Terlihat pada saat pengambilan ini nih masih baru ya teman-teman. Jadi masih terawat, dan ini berwarna hitam, sangat manis sekali, dan sudah dengan fasilitas kulkas dengan 2 pintu. Kondisinya masih berfungsi. Kita lihat fasilitas-fasilitas yang lain. Ya, ini nanti bisa lihat banyak banget pisau di sini bermacam-macam, dan sendok garpu cukup aman. Yaitu sudah ada dengan gelas-gelas
warna putih. 1 lusin ada. 12 ini juga. Untuk alat masak juga tersedia. Gasnya sebentar kita lihat. Ini kalau kita ngebutuhin, saya lupa ini namanya apa, panci, dan ini bisa bikin mie kali ya biasanya. Ini juga ada teflon juga. Kesimpulannya, alat makan, alat masak cukup ya, dan tersedia. Ini kosong. Dan ini lampunya juga bagus kalau menurut saya. Dan untuk area ini nggak banyak yang dibahas karena memang luasan area berkumpulnya tidak terlalu luas. Ini kita ngebahas area di sini. Di sini ada dispenser dan sudah dengan fasilitas TV ya teman-teman. Ada karaoke juga dan wifi. Ada petapata. Dan ini ada cara menggunakan dispenser. Sudah dengan petunjuk, nanti mengikuti saja petunjuk di sini. Ini manis sih. Kalau saya merasa nyaman ketika masuk di sini. Suasana pun terasa tenang ya. Ini setelahnya bagus, dan kita langsung ngebahas area kolam berenang ya. Udaranya itu sejuk banget teman-teman. Ini karena kanan kirinya ini masih lahan kosong, jadi suasana sangat tenang. Di sini masih ada kebun-kebun ya, hijau-hijaunya terasa. Dan kita ngebahas area kolam berenang. Ini pool decknya juga cukup luas. Ini menggunakan kayu ya. Jadi dari dalam, dari ruang interior di dalam sampai dengan di sini itu kesan alamnya karena menggunakan sentuhan kayu itu sangat terasa banget. Ini kolam berenang di lebar di 4 meter dan panjang itu sampai dengan 7 meter. 4 kali 7 meter. Untuk kedalaman kolam berenang sendiri itu di 120 cm atau hampir sedada orang dewasa. Dan fasilitas keunggulannya adalah kolam berenangnya adalah menggunakan air hangat teman-teman. Jadi untuk anak-anak juga cukup aman ya untuk berendam. Dan menariknya, kolam berenang ini dibuat ada 3 anak tangga. Jadi memang kalau untuk kedalaman kolam sendiri itu 120 cm, tetapi untuk anak-anak itu nanti bisa bermain nih di 3 anak tangga ini. Jadi bisa cocok untuk berendam sebenarnya. Dengan keramik-keramik yang pilihan warnanya yang pas ya. Ini menghasilkan warna seperti hijau, menurut saya biru ke hijau apa ya. Itu. Kita lanjut ke, oh ya, saya lupa. Ini ada ruang bilasnya teman-teman. Ada kamar mandi bilas, sudah dengan rain shower. Cukup lah buat 1 orang. Ini bisa ditutup ya, jadi tidak terlihat. Saya pikir ini adalah bagian yang baru direnovasi atau ditambah. Jadi ininya kesan modernnya dari mulai dalam sampai ke sini terasa sekali. Tapi kan kalau dari tadi dari tampak depan seperti villa biasa aja ya, karena bukan terlihat sebagai bangunan yang baru, tapi pas di dalam ini terasa banget. Dan ini 3 kamar tidur, tidak ada kamar tidur di lantai bawah ini. Jadi 3 kamar tidur semuanya ada di atas. Dan ada 1 kamar mandi sharing di sini. Saya lihat, oh, ini bukan kamar mandi, ini berarti toilet. Toiletnya berarti ada di sini. Kalau mau mandi berarti bisa mandi di situ. Tidak luas tapi cukup. Jadi areanya sudah cukup saya bahas. Sekarang kita harus menuju ke atas nih. Untuk 3 kamar tidur di atas, kita lihat. Untuk tangga itu menggunakan bahan kayu ya teman-teman. Ini lebar mungkin sekitar 1 meteran untuk lebar. Dan penerangan saat ini sedang mendung, tapi tidak gelap ya ke sininya. Cukup dari jendela sini pencahayaannya masuk dan ada lampu di bagian sini. Dan ini sudah dengan fasilitas 4 extra bed. Kita lihat di dalam kasurnya. Ini kamar tidur pertama. Jadi kalau saya lihat ke sini itu areanya benar-benar cuman ada 3 kamar tidur ya, dan 1 kamar mandi. Tidak ada area berkumpulnya lagi di lantai 2 ini. Kita masuk ke dalam. Nah, ini ada di lantai 1. Wah, keren banget ini.
Ini kalau teman-teman ngelihat dari sini, saya sih ngerasa ada ketenangan di sini, yaitu itu kayaknya kebun apa ya, kebun jeruk atau kebun lemon ya. Ini manis sekali kamar tidurnya. Ini kita coba, ini ada fasilitas kamar, berarti di kamar tidur pertama itu ada kamar mandi di dalam. Ada wastafel, kloset, dan hand shower. Untuk kayu itu, saya lupa. Untuk lantai di kamar tidur 1 itu menggunakan parket ya teman-teman. Motif kayu, dan ini jadi manis. Ini coba anggap ini cuman tembok biasa, tidak ada sentuhan ini akan jadi flat kamarnya. Tetapi bagusnya ini ada sentuhan seperti ini. Ini pengerjaannya juga rapih teman-teman ya. Keren sih. Ada yang bikin manis lagi menggunakan cermin di sini. Nah, ini kita mau ke area luar. Dan andai saja ini sepertinya ini bagian yang baru di renov ya. Kemungkinan ini asalnya mungkin full tembok kali ya. Jadi ini sebagai inspirasi juga nih buat teman-teman kalau misalkan di rumah kalau untuk renov, buatlah jadi seperti ini nih, kaca semua ini menggunakan aluminium jadi tambah manis. Dan di kamar tidur 1 itu sudah ada AC ya teman-teman, fasilitas sudah ada dengan fasilitas AC. Jadi udara sih cukup sejuk, tapi memang kalau masih kurang dingin bisa nyalain AC. Ini area balkonnya di kamar ini, wah keren ya. Mungkin teman-teman bisa ngerasain atau bisa melihat apa yang saya lihat saat ini. Inilah pemandangan yang didapat dari villa ini. Dan balkonnya ini itu menggunakan kayu teman-teman ya. Ini lebar mungkin bisa sampai dengan 10 meter teman-teman. Maaf, panjang. Lebar ke sini mungkin di 2 meteran. Dan ini aksesnya adalah balkon sharing dengan yang kamar 2. Ini dikunci, berarti kita lewat ke situ aja ya, biar point of view-nya tahu ketika masuk dari awal ke depan sana. Nah ini kamar tidur 3, ini kamar tidur 2 ya. Kita sebutin kamar tidur 2. Ini ada kamar mandi sharing. Nah, ini adalah kamar tidur 2. Bagian sininya persis dengan kamar tidur yang pertama. Dia menggunakan full kaca untuk di bagian sini. Ini dengan kasur queen. Sudah dengan fasilitas AC juga. Udara sih sudah cukup sejuk. Tapi kalau ngomongin AC juga nggak apa-apa tuh. Ini dia membuat motif yang berbeda ya. Tadi kalau yang di sana yang kamar tidur 1 tadi motifnya apa? Saya juga kurang paham. Tapi ini dibuat ada sentuhan kayu juga, jadi tidak flat seperti itu. Nah ini adalah balkon sharing berarti dengan kamar tidur yang pertama. Ini dia balkon sharingnya. Keren ya. Kita lanjut aja ke kamar tidur yang ketiga teman-teman. Dan ini adalah kamar mandi sharingnya. Nanti bisa dilihat. Dan kita langsung ke kamar tidur 3. Nah ini kamar tidur 3. Ada kasur queen di sini dan sudah dengan fasilitas AC juga. Ini dibuat menggunakan kayu teman-teman, jadi manis. Motifnya juga begini. Ada jendela di sini, kita coba lihat, bisa dibuka. Jendela bisa dibuka. Sirkulasi udara cukup baik masuk lewat sini, pencahayaan pun cukup baik lewat di sini. Walaupun area kamarnya nggak terlalu besar. Walaupun area kamarnya tidak terlalu besar, tapi pencahayaan dan udara masuk jadi nggak pengap ya. Dan ini pintu kemana? Ini pintu tadi ke... Oh ada balkonnya, saya baru tahu di sini ada balkonnya. Ini balkon yang menghadap ke area depan tadi. Mungkin bisa kelihatan. Apalagi udah cukup ya. Mungkin di area atas cuman itu aja, 3 kamar tidur dan 1 kamar
mandi beserta balkon. Nah, gimana teman-teman? Tadi kita udah keliling ke area villa ini, dan villa ini bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang mencari villa yang khususnya di area Lembang, dan ini adalah villanya. Nah, kalau teman-teman masih ada pertanyaan atau ingin reservasi, bisa langsung menghubungi admin Klik Villa. Nunggu apa lagi, keburu di booking sama yang lain. Nah, itu aja. Nanti kita akan kembali lagi ke review-review villa berikutnya. Jangan lupa untuk terus pantengin channel ini, dan saya Yoga Brahma Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.